Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita, memberkahi usia kita, memberkahi umur-umur yang kita lewatkan. Ini merupakan rekaman untuk muqaddimah pelajaran kalian semua. Ya, muqaddimah sebelum kita memahami pelajaran yang insya Allah akan kita pelajarin terus. Ya, muqaddimah ini berkaitan tentang masalah qiraah. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, qiraah ini artinya kita membaca. Ya, berasal dari kata qara'a yaqra'u qiraah. Artinya membaca. Pelajaran qiraah artinya kita belajar bagaimana cara kita membaca teks. Bagaimana cara kita membaca matan atau nas dari sebuah buku. Kalau kita membaca, tentu dasar-dasar untuk membaca harus kita ketahui. Nah, dasar-dasar untuk membaca, ya demikian juga untuk takallum, untuk bicara, itu kita pelajari dalam ilmu nahwu dan sharaf. Kita pelajarin dalam ilmu nahwu dan sharaf. Kalau seandainya kita nggak tahu nahwu dan nggak tahu sharaf, bagaimana kita bisa bicara, bagaimana kita bisa membaca? Ya, tidak akan mungkin kita bisa membaca sebuah buku, sebuah kitab, kalau kita tidak tahu nahwu dan sharafnya. Sebelumnya Ustadz sudah ajarin kalian beberapa pertemuan, dan ya yang pertama, Ustadz melihat dari sekian banyak kalian yang belajar, hanya segelintir yang sedikit bisa membaca. Selebihnya banyak yang nggak bisa baca. Ya, ini satu hal yang menyedihkan rasanya. Padahal kalian sudah belajar dari kelas 1, kalian dari kelas 7 kalian sudah belajar nahwu, kalian sudah belajar sharaf. Kelas 8 juga demikian, kalian belajar nahwu, kalian belajar sharaf. Artinya dasar-dasar nahwu dan sharaf itu kalian sudah ada. Kalian sudah ada. Dan pengajar-pengajarnya juga itu bukan orang sembarangan. Pengajar-pengajarnya itu, pengajar-pengajar kalian itu adalah orang-orang yang memang mahir di bidangnya. Ya, seperti Ustadz Faisal. Ya, Masya Allah, ilmunya luar biasa. Ya, belajar dalam pelajaran nahwu. Ya, demikian juga pelajaran sharaf. Ya, Ustadz Zainuddin. Ya, mereka orang-orang yang faham, orang-orang yang mahir dalam ilmu-ilmu tersebut. Dan mereka yang mengajarin kalian. Cuman Ustadz tidak tahu kenapa waktu pertemuan, tak kala pertemuan kita, Ustadz suruh membaca, bahkan Masya Allah
Ada yang sama sekali nggak tahu mana itu fiil, mana itu isim, sama sekali nggak tahu. Ustaz bingung ini. Selama ini waktu kalian kelas 7, kalian kelas 8, itu kalian benar gak belajarnya? Atau hanya sekedar ya ikut masuk kelas, masuk grup, ya masuk Zoom, terus main-main? Ya Ustaz gak tahu ini. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masih punya waktu ini, dan kalian masih punya waktu yang cukup panjang. Kalian masih punya waktu yang cukup panjang untuk apa? Untuk mengejar pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ya. Coba kalian buka-buka lagi buku-buku nahwunya, buku sorofnya, agar minimal kalian sudah bisa membaca minimal 40%. Ya Ustaz nggak minta banyak-banyak. 40% kalian sudah bisa membacanya. Ya, kalian sudah bisa membacanya. Sedikit kita ulang-ulangin. Ya, pelajaran nahwu, pelajaran sorof. Kalau pelajaran nahwu itu artinya kita mempelajari harokat akhir sebuah kata. Harokat akhir sebuah kata. Ya. Ustadz kasih contoh. Dan pelajaran nahwu ini. Ustadz kasih contoh. Misalnya misalnya kata al-babu. Kata al-babu. Kata al-babu yang dipelajari dalam urusan nahwu ini adalah harokat ininya. Inilah yang dipelajari dalam urusan nahwu. Ya. Al-babu ini yang artinya pintu. Tatkala dia masuk ke dalam sebuah kalimat, harokatnya bisa berubah-ubah. Harokatnya bisa berubah-ubah. Ustaz kasih contoh. Hada al-babu. Hada al-babu artinya ini pintu. Ini pintu. Hada al-babu. Lihat harokatnya. Harokatnya dhammah. Ya, harokatnya dhammah. Kemudian ra'aitu al-baba. Aku lihat pintu. Ra'aitu al-baba. Ya, al-baba. Ya, yang ini al-bab, ini al-baba. Lihat perubahan harokatnya. Yang pertama babu, yang kedua al-baba. Kenapa bisa berubah? Inilah yang dipelajari dalam ilmu nahwu. Inilah yang dipelajari dalam ilmu nahwu. Kenapa dia bisa berubah? Harokat yang lainnya itu sama sekali tidak berubah. Lihat, alif, lam, ba, alif, lam, ba. Ini harokatnya sama sekali tidak berubah. Harokatnya sama semuanya. Al-bab, al-ba sama al-ba. Harokatnya sama. Yang berubah itu yang akhir. Inilah yang berubah. Ya, yang akhir inilah yang berubah. Maka inilah pelajaran nahwu. Ya, kenapa dia bisa berubah menjadi dhammah? Kenapa dia bisa berubah menjadi fathah? Ya. Kalau kita sudah tahu dasar-dasar nahwunya, tanpa dibarisin, tanpa dibariskan, kita sudah bisa membaca. Yang ini artinya alba, yang ini dibaca babu, yang ini dibaca baba. Kenapa? Karena dasarnya kita sudah tahu. Kenapa dia dibaca babu dan kenapa dibaca baba? Ya. Ini dia pelajaran
nahunya. Jadi tanpa dibarisin kita sudah tahu, kita sudah bisa membaca. Adapun yang ini harokatnya nggak akan pernah berubah. Yang pertama, dia tetap harokatnya ba, tetap harokat atas al-ba. Yang berubah itu yang di sini, ya. Yang di sini menjadi halif, yang di sini harokat fathah, yang di sini harokat dhammah, al-babu. Ya. Kenapa? Karena yang ini dia sebagai khobar, yang ini dia sebagai maf'ulun bih. Kalau khobar harokatnya harus dhammah, maf'ulun bih harokatnya harus fathah. Ya. Ini kita dapatkan dari ilmu nahu, sehingga tanpa dibarisin pun kita sudah tahu bacanya ini al-babu, yang ini al-baba. Ya. Adapun ini harokatnya nggak akan pernah berubah, dia tetap, ya, dia tetap. Ini tidak akan pernah berubah, harokatnya tetap ba. Nah, itu contoh untuk pelajaran nahu. Ya. Bagaimana dengan sorof? Coba kita lihat yang ini. Ro'aitu, atau kita hapus ini. Ro'aitu. Bagaimana kita bisa baca kok menjadi ro'aitu? Ya, kok menjadi ro'aitu? Atau kita ambil contoh yang lain lah, gak usah ro'aitu. Kita ambil contoh yang lain, misalnya nadhortu. Kita ambil contoh yang lain, nadhortu. Dari mana kita bisa membaca ini nadhortu? Ya, dari mana kita bisa membaca ini nadhortu? Dari pelajaran sorof. Sorof itu apa? Sorof itu pelajaran yang berkaitan dengan fi'il. Ya, fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il itu kata kerja. Simpelnya fi'il kata kerja. Umumnya dia baris katanya atau hurufnya cuma 3. Itu umumnya. Hurufnya 3. Ya. Seperti fa'ala. Inilah dia fi'il. Fa'ala. Inilah dia fi'il, dan ini pelajaran sorof, sehingga fi'il itu ada tasrifnya. Ya, fi'il ada tasrifnya, seperti tasrif fi'il madi. Fi'il madi artinya fi'il yang telah lampau, fi'il yang menunjukkan makna telah lalu. Contohnya jalastu, aku sudah duduk. Ya. Fi'il itu terbagi 3. Ya, fi'il terbagi 3. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amr. Dan kita buat satu lagi, fi'il nahi. Fi'il madi ini ada fi'il yang maknanya masa lalu. Ya, masa lalu. Fi'il mudhari ini maknanya sekarang atau akan datang. Fi'il amr ini maknanya bentuk perintah. Fi'il nahi ini maknanya bentuk larangan. Bentuk larangan. Kita ambil contoh misalnya. Misalnya contoh fa'ala. Fa'ala ini fi'il madi. Fi'il mudhari'nya, wazannya atau rumusnya itu adalah yaf'alu. Ini wazannya. Fi'il amrnya if'al. Ini wazan fi'il amr. Wazan fi'il nahinya la taf'al. Ini artinya
dia telah melakukan, dia sudah melakukan. Ini artinya dia sedang melakukan, dia sedang melakukan. Ini artinya lakukanlah oleh engkau. Ini artinya jangan engkau lakukan, jangan engkau lakukan. Nah, ini semua pelajaran yang berkaitan dengan shorof. Kita ambil contoh misalnya, kita ambil contoh jalasa. Jalasa, si Ali telah duduk. Kita buat contohnya. Jalasa Ali. Si Ali telah duduk. Si Ali telah duduk. Kalau mau kita lengkapi kalimatnya juga boleh. Jalasa Ali. Jalasa Aliyun alal kursi. Si Ali telah duduk di atas kursi. Ini artinya si Ali telah duduk di atas kursi. Kalau seandainya kita mau bilang si Ali sedang duduk, kita tinggal rubah yajlisu. Yajlisu Ali alal kursi. Kalau mau kita ganti, kita perintahkan si Ali untuk duduk, tinggal tulis ijlis anta ya Ali. Ijlis anta ya Ali. Itu tinggal rubah ijlis. Kalau seandainya kita mau ngelarang, jangan, wahai Ali jangan duduk. Ya Ali la tajlis. La tajlis. Simple kan? Mudah. Ya Ali la tajlis alal kursi. Wahai Ali jangan duduk di atas kursi. Nah, ini kalau seandainya tidak ada harokat, kita udah bisa baca. Kenapa? Karena kita tahu ini fi'il madhi rumusnya begini, fi'il mudhari rumusnya begini, fi'il amr rumusnya begini, fi'il nahi rumusnya begini. Kita sudah tahu, kita sudah bisa baca. Ya, kita sudah bisa baca. Mudah sebenarnya bahasa Arab ini. Mudah sebenarnya. Demikian juga kita harus tahu, ya, bahasa Arab ini simpel sebenarnya. Ya, contoh kita ambil, misalnya isim. Isim ini apa? Isim adalah kata benda. Ya, simple. Isim kata benda. Ya, pahami dulu isim kata benda. Kemudian apa? Fi'il. Fi'il kata kerja. Seperti tadi contohnya fa'ala, jalasa. Isim fi'il. Setelah itu apa? Huruf. Huruf yang bukan, artinya huruf itu kata pelengkap. Huruf kata pelengkap. Huruf kata pelengkap. Inilah dia bahasa Arab. Simple kan? Cuman 3 ini yang kita baca, yang kita omongin di dalam bahasa Arab, ya, seperti assalamualaikum, ismi fulan bin fulan, ana al-an askunu fi hada. Itu semuanya tidak keluar dari isim, fi'il dan huruf. Tidak keluar. Bahasa Arab itu mudah, cuman 3. Ya, tidak keluar dari ini. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang lalu, pelajaran yang lalu. Oleh karena itu anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, coba diulangin lagi, ya, yang sudah kalian pelajari dengan Ustadz Faisal, yang sudah kalian pelajarin dengan Ustadz Zainuddin. Coba buka-buka lagi, ulang-ulangin lagi. Agar apa? Agar waktu kita belajar nanti,
kalian sudah bisa membacanya. Ya, tatkala kita bertemu, kalian sudah bisa membacanya. Ya, Ustadz sangat sedih tadi sekali ketika beberapa kali kita bertemu, ya, hampir semua tidak bisa membaca kecuali hanya 1 atau 2 orang. Ya, sungguh sedih sekali Ustadz. Ya, Ustadz juga nggak bisa menyalahkan kalian semua, ini mungkin juga karena faktor kita belajarnya selama kalian waktu dari kelas 1 kalian belajarnya daring terus, ya, sehingga tidak fokus kepada pelajaran. Ya, ini juga menjadi satu satu sebab lah mungkin kalian seperti ini. Tapi Ustadz harap ya janganlah kalian terus-terusan seperti ini. Artinya ulang-ulanginlah buku kalian di rumah, ulang-ulangin pelajaran nahunya, ulang-ulangin pelajaran sorofnya agar kalian bisa membaca kitab. Nah, mungkin ini muqaddimah dari pelajaran qiraah, sekedar motivasi untuk kalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.